dan kabarnya ini kita akan membahas kasus yang lagi booming, kasus yang udah 4 tahun lebih nggak selesai. Apa itu? Kasus gagal bayar Wana Arta. Oke, nah kali ini kita nggak sekedar membahas secara umum, tapi kita lebih spesifik dalam sudut pandang konsumen. Nah, untuk itu kita udah menghadirkan ini, kakanda kita, Ketua Suara Konsumen Jakarta, Bapak Joko. Bang, gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, dan tidak lupa kita akan membahas dari sudut politik dan jurnalisme. Perkenalkan ini sahabat saya, Abang J, aku manggilnya Abang J. Abangnya siapa? Oke. Dan ini pasti yang teman-teman tunggu ini, Ketua Pejuang Senam Fit. Si para korban Manata ya Bang ya? Oke. Lagi kita Bang. Oke. Juga ada pepatah yang mengatakan tak kenal tanda tak sayang. Berarti kita harus tahu dulu. Terutama mulai dari Bang Joko nih. Oke, silakan Bang. Siap. Terima kasih waktunya ini, dan kita juga memang jarang-jarang bisa ketemu seperti hari ini komplit, karena memang dengan kesibukan masing-masing ya. Saya Joko, Ketua Suara Konsumen Jakarta. Basis saya adalah seorang mediator nasional, juga arbiter. Jadi memang pendampingan untuk korban Wana Arta Live ini sudah sejak awal kita dampingi. Saya juga beberapa kali jadi saksi ahli untuk menegaskan posisi daripada Wana Arta ini seperti apa. Artinya pemerintah, kita selalu himbau dalam pengadilan juga harus hadir. Pemerintah harus hadir menyelesaikan, bukan sekedar bahwa pelakunya sudah dipidana. Tidak gitu, atau harta aset-asetnya dibekukan, dikuasai oleh negara. Jadi malah 2 kali salah. Nah ini yang harusnya pemerintah menginisiasi bahwa bagaimana percepatan daripada pencairan dana-dana yang ada di masyarakat. Dan ini bisa jadi cerminan bahwa bisnis asuransi ini memang menjanjikan di awal, tapi bukan berarti setelah itu susah. Pada saat sudah jatuh tempo malah menjadi masalah. Nah ini saya pikir. Biasa guys. Jadi memang itu ya Bang Joko ya. Memang ini semacam buat semalakama nggak sih? Membuat orang itu nggak percaya ya Bang ya. Iya. Benar. Oke, sekarang kita coba dari Bang Jaya ya. Oke, silakan Bang Jaya. Oke, nama saya Jaya Nur. Saya satu-satunya sebagai offline juga selama ini saya mendampingi Pak Jo sebagai ini untuk pemerintah Wana Arta. Jadi saya secara singkat cerita selama ini ya pemerintahnya bagaimana ada beberapa kebijakan yang mungkin merugikan konsumen ya, bahkan sampai kita sudah tahu kelanjutannya. Nanti Pak Jo yang ceritakan ya, tapi kita sebagai sisi sebagai jurnalisme juga sebagai saya kepercayaan suatu parpol sebagai media juga sepatutnya. Jadi saya melihat bahwa kebijakan pemerintah sebenarnya sudah ada dan memang sudah sesuai. Namun kan dilanggar. Nah, para pelanggar inilah yang adalah salah satu elemen dari Undang-Undang Nomor 8 Tentang Konsumen. Nomor 9 tentang konsumen, di mana juga mengatur tentang para pelaku usaha dari asuransi ya. Nah itu kan kalau dilanggar kan berarti kan itu juga melanggar undang-undang. Berarti malah pemerintah. Nah, itu yang kita angkat beberapa media percaya, jadi media semua Indonesia mengangkat pemberitaan yang bertujuan untuk diketahui bahwa harusnya investasi itu harus dilindungi, ya kan? Sehingga ketika investasi ini berbicara investasi masyarakat atau Indonesia,
Itu berbicara yang warga negara luar yang berinteraksi Indonesia. Nah, kalau kita pun belum bisa menyelesaikan masalah negeri kita sendiri, bagaimana untuk orang negeri, bagaimana negara kita maju. Nah, itulah pemerintah kita selama ini kita berusaha untuk secara tidak langsung kita membela dan para antar sehingga pada akhirnya bisa, ya moga-moga ya Pak, mungkin bisa melalui berita kita, anak-anak teman-teman dari jurnalis bisa harus mengalasi yang membuat akhirnya para korban dari pengantarnya bisa melihatnya yang sewajarnya. Jadi dari saya. Luar biasa. Menarik nih guys. Jadi ada pelanggaran ya Bang. Iya, ada yang dilanggar. Oke, dulu Bang ya. Ya, karena kita harus dengar dulu kronologisnya. Mungkin teman-teman udah lihat di video YouTube kita sebelum ini ya. Tapi ini kita langsung dengan Ketua Berbuat Senartif. Wah, oke, silakan. Ya, kami sih bersyukur lah ya, terima kasih ya, terutama bantuan kita lah ya, kalau kita tetap berjuang. Dan saya juga berterima kasih lah pada sahabat-sahabat dari PES, dari suara konsumen yang selalu setia membantu perjuangan kita. Karena memang kami ini sudah cukup lama ya. Jadi kasus kami ini hampir sudah 5 tahun nih. Ya, udah 5 tahun lebih kami berjuang lah ya, berjuang atas kasus ini untuk memperjuangkan hak konsumen sebenarnya. Ini kan hak konsumen yang kita perjuangkan. Jadi bukan lagi bicara personal lah ya, pribadi. Tapi ini bicara keseluruhan konsumen. Ya, keseluruhan konsumen supaya jangan sampai ini terjadi lagi guys ke depannya. Karena kami jadi korban. Yang tadi kami pikir kami menaruh uang untuk memproteksi double protection, iya kan? Itu kan yang cadangan pemerintah begitu kan? Wah, asuransi akan menjadi proteksi double buat kami semua. Tapi nyatanya saat ini kami mengalami bukan yang terproteksi, malah membahayakan buat kami semua. Makanya khusus kasus asuransi ini bukan cuma di kami aja. Ya kan, ada Jiwasraya, Aspen, tapi kan ini Bumi Putra, ya kan, Indosuria Live, ya kan, ini kan dalam waktu bersama ini kejadian. Nah, ini yang buat kami tunggu miris ya. Ya kami melihat harusnya kami kan perusahaan asetnya harusnya kan double protection juga, bukan bicara pelaku usaha yang memberikan asuransi, tapi juga kan ada OJK, pemerintah yang membackup, yang melindungi kami. Nah, dari situ kami kan harusnya merasa perusahaan yang diawasi dan dijaga lah ya. Kami di situ kami merasa kami mendapat dua perlindungan. Kalau biasa dengan pelaku usaha hanya pelaku usaha, tapi kan ada pemerintah yang mengawasi, negara yang mengawasi. Itu yang membuat kami harusnya sebenarnya nyaman ya. Tapi ternyata hasilnya hari ini nggak seperti itu. Nah, makanya kami juga sampai ini memperjuangkan lah. Nah, emang juga sudah cukup lama kami berjuang. Kami melihat perjuangan kami dari tahun 2020, bahkan sampai detik-detik kami juga putus asa. Ya, karena kami ini, kasus kami ibarat kata 2 kali nih. Kami dengan pemerintah juga yang dengan cash aset yang dirampas, kedua juga dengan pemilik ya kan yang lari bawa uang sampai belasan triliun. Ya, makanya kami merasa kami ya benar, kami ini seperti apa ya penjual sendalnya bed. Maksudnya apa sih? Kami nggak punya apa lagi. Emang kami waktu itu punya uang apa? Ya, uang dari hasil pensiun, hasil kerja. Tapi saat kami taruh di asuransi ini kan kami habis semua dananya dan nggak kembali semua. Nah, itu yang membuat kami itu seperti ya saya ini seperti sendal jepit yang berjuang ya melawan pelaku usaha yang mengambil uang kami dengan nilai uang 15,9 triliun. 15,9. Nah, ini artinya nih antara sendal jepit lawan 15,9 triliun ya kami tetap berjuangkan. Makanya kami butuh yang namanya ibarat satu pada Tuhan, kedua sama orang-orang baik, orang-orang bijaksana yang membantu kami. Nah, jadi memang tadi pun kami dalam upaya itu pun
ya akhirnya kami lakukan berbagai hal supaya hukum pidana, data, baik data pun baik ke pemerintah, keuangan harta sendiri, terus juga non litigasi kami lakukan juga, seperti kami pergi ke kementerian, minta bantuan, ke DPR, ya kan? Itu yang kami lakukan. Kami fight dengan tulus supaya apa? Kami berharap dengan apa yang kami perjuangkan, kami juga berdoa juga supaya ya Tuhan melihat kita, membantu kita, supaya kami juga dapat kekuatan. Nah, justru saya mau bahas tentang teks bidarannya dulu ya. Jadi memang kami kan berharap supaya pemilik ini bisa ditangkap. Ya, memang kami ada kendala. Kendalanya apa sih? Pemilik ini kabur. Kayaknya yang bisa nih, ya kan? Pemilik kabur ke luar negeri dan kabur itu Indonesia. Jadi ini pun seperti saya bilang, Tuhan itu mensupport kita lah. Ya itu hal yang sangat unik lah, hingga kami bisa menemukan buronan ini. Awalnya kami nggak tahu dia ada di mana. Jadi maksudnya kami semua nggak tahu. Dan sampai 2023 tuh kami nggak tahu ini orang kaburnya kemana. Cuman informasinya dari kepolisian, jadi mereka sudah kabur keluar negeri. Tapi larinya ke negara kami nggak tahu. Bisa tahunya ke Amerika kan? Nah, justru pada tahun 2023 itu kami mendengar informasi dari majalah Gaka juga bahwa OJK melakukan komunikasi dengan buronan nih, dia kita tahu di mana. Nah, setelah kami sudah sedikit lah, tadinya kan dia hidup nih. Akhirnya kami coba cari cara. Akhirnya kami menemukan ini dia pernah ada sempat di rumah di sana. Nah, dari teman-teman kami lah kita serta. Akhirnya ya tahun 2023 itu ada sahabat kami, teman kami juga akhirnya berangkat ke sana. Dan itu kebetulan karena dia dulu kan sana pun bukan dengan uang apa, karena dia dapat poin kan. Nah ini benar berkat nih, dia dapat poin. Dulu kan dia usahanya travel, tapi dia karena dia punya barang aku dapat poin, lagi dapat lah tiket gratis. Nah, itu. Jadi jangan dipikir kita banyak uang, bisa kesono ini karena tiket gratis ini kan gitu. Nah akhirnya ya dia ada produk soalnya, akhirnya kita coba deh kita cek deh, ngecek dulu, ya kan, ngecek dulu ada nggak di sana, bener nggak gitu. Nah, ya kami juga awalnya juga ya jalan aja juga. Nah akhirnya dia ke sana, nah entah kenapa ya itu kembali ya Tuhan membantu kita, ya kan, dia ketemu lah di sana. Yang saya pikir itu agak unik lah ya, karena kan dia itu kan di kompleks Beverly Hills nih. Beverly Hills kan namanya ketat, dan itu dia bukan cuma di kompleks Beverly Hills, tapi dia di mansionnya. Jadi mansion itu artinya rumah khusus, rasa khusus lah, orang-orang yang banyak uang lah ya. Artinya saya kasih dulu 15,9 triliun tinggal di Beverly Hills, mansion. Iya, itu makanya dapat akhirnya dari tahan lah. Oke mas, karena memang kita tetap. Tapi uniknya gini bang, biasanya kan penjaga semua ada tetap. Tapi saat itu si Pak Erin kan dia menikmati ini, tapi dengan santainya juga mungkin kayaknya seperti kata itu nggak lihat itu tuh ya. Jadi dia main telepon, dia kan kasih doang disuruh tunggu, dia tanya dulu ke dalam di telepon pakai ini. Nah yang lebih anehnya lagi biasanya itu kan jarang begitu dia pakai speakerphone sama dia. Nah yang lebih unik lagi apa? Ini dahsyat bang, yang angkat teleponnya sendiri. Nah, beliau ini biasanya asisten lah ya, nggak mungkin nggak paksa bos ngangkat telepon kan nggak mungkin. Owner tidak salah, telepon dan masih dalam kondisi Pak itu merekam.
ditanya kan sama seperti katanya, Bu, ya kan, dia pakai bahasa Inggris, saya nggak ngerti Inggris, dia ditanya, ini ada tamu, ya kan, ini Evelyn bukan, ini saya Evelyn, begitu ya, terus ditanya, ini ada tamu mau kemana, kamu kira kita di SPPL mau ngantar kue waktu itu masalah ya kan, mau ngantar ini teman, terus ditanya sama penanya siapa namanya, sejauh dari Pak Heron, Pak Heron, tapi dia bingung ya siapa, ya kan. Karena dia tanya, Pak Heron ngomong dari warna apa? Dia kan langsung ya, dia beri bilang, no chef, jangan terima, ya kan? Langsung lah diberikan awal itu, ya kan? Nah, tapi kan karena Mas bilang saya mau ngantar kue, kan? Jadi akhirnya di situ kami yakin bahwa itu di sana. Di situ lah kami lihat, oh kok saya nggak tahu apakah polisi nggak mau menyampaikan, apakah OJK juga nggak mau menyampaikan, tapi kami melihat bahwa ya kami menemukan hal bukti baru bahwa emang dia ada di sana. Ya, dulu kami pikir dia kabur ternyata dia di sana, enak-enak kan orang dia ngambil uang kita. Kita pikir susah, ya oke lah, mau dia nggak bisa balikin uangnya, ternyata dia malah hidup mewah. Tadi uang kitanya setengah mati sampai ada yang meninggal, dia hidup mewah. Nah disitu kami mulai udah kita harus fight. Ya kita fight bahwa ini kita nggak bisa diem nih, berarti kurang ajar nih. Jadi dia menikmati dari penderitaan kami semua yang diisi sebagai nasabah hampir puluhan ribu, gitu loh. Nah jadi itu sekarang kami akhirnya berkomitmen kami nggak kerja terus. Akhirnya kami juga koordinasi ke Komjen segala macam, ke KBRI, kami koordinasi lah. Nah, akhirnya malah disebut kami pikir udah tenang, udah ketemu, saya kira tinggal tunggu doang nih, ditangkap nih. Dia orangnya udah ada, polisi udah tahu, kita tinggal ditangkap doang. Ternyata, waduh, ternyata tidak udah itu kita tunggu kan ini. Nah sampai akhirnya kami juga kami juga kan akhirnya kami koordinasi dengan pihak kepolisian ini, dan ada satu titik ada yang bikin kami nulis bang, misalnya kita dapat informasi bahwa dari pihak luar negeri dia informasikan ini kan FBI juga menyampaikan mereka nggak bisa nangkep dengan alasan wilayah bagiannya beda, Amerika nggak bisa tipu. Kami kita khusus asal juga kalau sih bang, jadi gimana? Berarti kita nggak bisa nangkep dong, karena mereka tinggal di sana. Jadi Indonesia nggak punya kewenangan nangkep langsung. Bahkan FBI pun nggak bisa. Kali itu ada hukumnya sendiri. Wah kita susah bang. Perlu gimana ya? Kita udah oke sekarang karena kan di Indonesia ini harta mereka sudah nggak ada. ya belum mereka Aset itu udah nggak ada. Ya kita pikir aset nggak ada, ya udah gue mau tangkap lu deh, dia bertanggung jawab deh. Mudah-mudahan dia dengan sadar bisa balikin uang dari luar negeri ke kita lah. dan itu uang cash yang dibawa. Cuma kayak gitu masalahnya. Karena apa? Asetnya nggak ada, uang cashnya sodong. Gitu, otomatis kan. Kan lebih gampang. Makanya ini perusahaan asuransi harusnya kenapa ada protection, ada pemerintah yang mengawasin, melindungi. Itulah kita belum ngerti. Jadi perusahaan asuransi nggak bisa sembarangan. Ada pemerintah yang benar-benar menjaga, melindungi. Jangan sampai kabur dulu baru diuber bang. Cuma jadi dia harus melindungi, jangan sampai dia kabur. Ya kan beda kalau perusahaan kan nggak perlu ada OJK. Mereka kan perlu ada pemerintah yang dicas di sana, bahkan audit yang 3 bulan sekali. Nah itu yang situ pun pada saat kami dapat informasi dari Menlu itu bahwa ini susah 2000 berapa tahun 2024 itu 2024 awal kami belum semua. Wah pasti nggak jadi, kita harus nangkap nih. Kami aja FBI nya nggak bisa nangkap, apa lagi? Kita simpel ya kan? Nah, kembali lagi pada saat posisi kami nomor bang, kami kira ditemukan ini memberikan kita lagi pak, dan kita berusaha teman-teman lah dua sahabat kan kalau dari bang yang Pak Joko yang support kita kan,
Nah, satu titik kami ketemu sama Jenderal Bintang 2. Ya, kami udah sebetulnya di bawah. Kami ketemu Jenderal Bintang 2. Kami diskusi, saya diskusi sama beliau. Tanya, Pak, udah mengalami kasus kayak gini mentok, Pak. FBI mentok, kita kan, FBI mentok, semua mentok, apalagi kita, ya kan. Nah, akhirnya dia melihat. Ya saya cerita Bang, ini Mas, ini bukan uang FBI, ini uang pensiun. Kecil ini uang pensiun yang umur 80, 85, ini uang pensiun yang dia taruh Bang buat dia hidup. Kadang kan nggak mungkin kan ada anak doang kan, uang pensiun segala macam. Ini mereka kasian Bang, udah nggak bisa kerja lagi kan, terus uangnya hilang, mau gimana sekarang? Tahun. Jadi saya cerita begitu. Jadi dia mungkin ternyuh lah, jenderalnya ternyuh. Bilang, ya emang kalau paling biasa kan hubungan hukum ini kan jitu-jitu juga pernah. Tapi bilang seperti itu emang nggak gampang. Jadi dia kasih saya diskusi, coba deh pakai jalur lain. Mungkin dia ada pengalaman. Ini saya akan tinggal ya apa terbok ya. Udah kita jangan pakai jalur ini. Iya, terus saya juga salut. Wah, saya akan jelasin sama jenderal ini. Pakai jalur ini, nggak pakai apa ini. Jadi kita harus pakai situji. Ya kan? Dan ini dia bilang ini nggak bisa dilakukan sama pemerintahan. Jadi kamu deh sebagai sipil boleh. Jadi karena ini Bang, Sipil ya kan? Jadi sipil kamu masih bisa kerjakan. Kalau mereka nggak boleh, karena kalau mungkin pihak KPH, kepolisian atau kan ada batas-batasnya Bang. Kalau boleh begini kan? Mungkin kalau kita masih ada kelulusan, tapi kita tuh ada batasan yang kita nggak bisa lakukan. Ya kan? Akhirnya dia ajarkan kita, coba deh pakai ini. Tapi yang dia mau masuk akal Bang, bener juga ya. Cobalah kita lakukan sama kita mulai kerjakan Bang. Kita kerjakan. Nah akhirnya 2025 pas kebetulan Bang, dan Trump naik dari Amerika nih. Ya kan Trump jadi presiden Amerika. Dulu kita pikir nggak mungkin Trump naik nih, udah pikir tembok Jokowi naik. Nah pas dia naik pelantikan, kan dia buat kebijakan Bang tentang imigran muslim ya di luar muslim kan, kita juga ini. Ya udah Pak, saya mana kena ya. Iya, saya bilang ini doa teman-teman, doa orang mereka ini didengar sama Tuhan Bang. Ya kan saat dia sama ngomong itu kami juga excited wah ini kesempatan kami nih, ya kan. Akhirnya kita keluar, kita koordinasi. Nah kebetulan emang Bang, saya ada di grup ini, saya ketemu teman SD Bang. Ternyata dia udah di Amerika dan jadi marshal Bang. Ya polisi kan jadi marshal. Jadi ini semua itu untuk cara kebetulan ya kan. Kalau kita tuh jalannya benar, ngomong ya kan, emang ini buat orang banyak ya ini. Ya akhirnya ya dia kasih tahu kita ini coba gini ya kan. Udah akhirnya ya kita mulai bersurat lah. Kita dari Januari itu mulai bersurat ke semua sampai kita bukan cuma pemerintah Indonesia kita suratin Bang. Tapi Menteri Dalam Negeri Amerika kita suratin. Ini ada ini ya. Tapi kan saya nggak bisa Inggris Bang. Teman yang suratin dia ini dia kita suratin kita kirim. Dia bilang maunya dibilang kalau sudah suratin aja pokoknya dibaca aja suratnya, yang penting dia tahu kita menginformasikan bahwa ini ada orang ada ini kan, jadi biar mereka baca kita harus nanya suratin mereka, karena kalau dia nggak tahu kan dia juga dia bilang ya nggak salah juga kok dia kan dia nggak tahu urusan Indonesia lu kalau nggak tahu kan gua nggak tahu. Dan kalau boleh jujur itu sebetulnya itu tugas dari pemerintah, bukan tugas dari kita gitu. Ini korban ini sendiri, kalau menurut pandangan saya korban ini sendiri yang mencoba membuktikan. Ya memang kalau saya lihat begini, bahwa putusan ada pidana seseorang kita menghapuskan kewajiban perdatanya. Nah harusnya ini yang perdatanya ini juga diukur juga oleh pemerintah, baik dari dana yang ada yang di ambasador tadi
ataupun upaya lainnya yaitu dengan memaksa orang-orang yang tadi sudah diduga melakukan kejahatan itu untuk juga dicari untuk mengembalikan uangnya itu. Karena fungsinya uang itu nanti pada saat terjadi pencairan, entah dari pengusahanya langsung atau dari yang dibutuhkan, itu kan bisa menjadi perputaran uang kembali untuk mereka. Sekarang kan mereka harus membayar sekolah di dalam negeri, akhirnya nggak sekolah. Betul. Atau sebaliknya yang memang harusnya dia beli rumah untuk anaknya, dia nggak belikan. Jadi multiplier efeknya kalau itu sudah dicairkan adalah pertama adalah kredibilitas pemerintah hadir bersama masyarakatnya pada saat kejadian seperti ini. Bukan digantung, diamkan, malah yang aktif adalah korbannya. Ini kan korban, jadi malah luar biasa kan untuk mencoba menelusuri. Padahal tadi untungnya ada tiket gratis, kan makannya nggak gratis. Betul. Ada cuma berputar di sana gitu kan. Nah ini yang mudah-mudahan dengan podcast kita dan juga berita-berita sebelumnya, pemerintah ini bergerak dan hadir bersama korban-korban yang lainnya juga. Betul. Bukan warna harta di korban saya. Benar. Nah, Bante, dalam segi jurnalistik ini ya kan, Bang J udah lama ya mengikuti kasus ini ya. Nah, kira-kira tadi Bang J bilang nih ada yang dilanggar. Ya. Nah, mungkin teman-teman kan kayak apa ya teman-teman? Nah, sebelum saya menjelaskan ini saya ada kutipan. Karena dia di Amerika, saya juga Amerika umumnya nih. Oh iya. Ceritanya, sebelumnya loh, John F. Kennedy. Saya bacakan ya, jadi supaya ini bang, siapa bertahu nih. Pada tanggal 12 Maret 1962, Presiden John F. Kennedy mengucapkan pidato kenegaraan loh. Jadi ini pidato politik ya, presiden. Berjudul Special Message of Consumer Interest. Nah, saya langsung panjang-panjang ada 3 poin kan. Pertama, the right of safety. Kedua, the right of information. Dan ketiga adalah the right of use. The right of safety adalah bagaimana konsumen itu harus mempunyai mendapatkan sesuatu yang safety, keamanan dalam berinvestasi konsumen. Mau investasi, mau pelayanan dalam dia konsumen, terus dia harus mendapatkan itu. Kedua adalah jadi katakan bahwa the right of info, jadi harus mendapatkan informasi yang benar. Jadi kita memberikan harus tahu dong informasi barang bagus kan. Nah ini karena bagusnya, namanya kalau awalnya kan tadi bilang kan awalnya bagus, terakhirnya asal. Itu John F. Kennedy tahun 1962 kalau ngomong gitu loh. Dan yang ketiga adalah the right of choose. Jadi gimana dia bisa memilih bagaimana dan sebagainya produk tersebut. Maaf. Asal lagi nih, sorry, tiga lagi. The rest of her. Nah ini untuk didengar. Nah, jadi dari kasus ini, saya dari pemberitaan, dari politik semua pemerintah, ini Pak Joko mengatakan bahwa ini harus jalan politik harus sesuai ya Pak. Nah, saya sebagai jurnalis juga di politik, saya juga melihat bahwa kebijakan politik ini siapapun presidennya maupun sebelum Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Undang-undang itu sudah tadi saya katakan sebelumnya sudah dibentuk, sudah sesuai dan dilanggar sama orang tersebut. Nah, kita ingin mengatakan pelanggaran, ingat loh, pelanggaran undang-undang. Ketiga, dia merugikan orang banyak, itu sudah merugikan negara. Otomatis. Nah, pertama, kedua dari segi politik bahwa ketika hal terjadi, ini akan trusting masyarakat, baik masyarakat Indonesia sendiri maupun bangsa dunia dan investasi di Indonesia akan berkurang, sehingga politik kan berpengaruh sama dari politik Indonesia sendiri. Kebijakan akan berpengaruh karena itu juga politik needs money juga, ya kan? Jadi kalau misalnya ini tiga kan merugikan pemerintah. Nah, dan ketiga adalah ketika pemerintah, saya nggak bilang pemerintah, tapi aparat atau harus bertugas dengan ini tidak serius, dia sama saja membuat negara ini akan hancur berantakan. Mungkin bidang lain, tapi dari satu bidang ini bisa bidang lain. Nah,
Dan satu lagi menurut saya, kalau dibilang pengkhianat bangsa seperti ini, ya saya bilang perangkatnya pengkhianat bangsa. Dan apa? Karena dia sudah mengkhianati rakyat Indonesia yang bekerja. Rakyat Indonesia bekerja juga bayar pajak ya Pak. Nah ketika dia sekarang masyarakat Indonesia nggak bisa dia nggak uangnya nggak ada, mereka tidak mau diwajibkan pajak, nggak bisa bayar, yang rugi siapa? Ya kan selain itu negara itu dirugikan, pemerintah dirugikan juga. Harusnya dari melihat peristiwa ini dilihat bahwa ini sangat merugikan sekali untuk pemerintah dan politik Indonesia. Nah, dan yang terakhir saya mengatakan bahwa ketika selama kita pemerintahan Pak, dan semuanya kita sisi, tapi kan pemerintah harus semua netral ya. Kadang-kadang mereka itu tertutup. Harusnya mereka dari pihak mereka harus membenarkan dong. Kenapa begini begitu, walaupun ada pembenaran bagi mereka, tapi mereka nggak sama sekali nggak ngomong. Jadi nggak mau ngomong, karena kan sampai sekarang kita berusaha untuk dua sisi. Yang ada malah kita sekarang saya sempat gimana kayak gimana saya mau ini kalau saya hampir mau gitu sampai begitu apa dengan saya nanti kata mau dicuci adalah saya apa bilang jangan ini kalau bahasa kasarnya kita media nih jurnalis seperti tadi contoh dikit bahwa ini itu ada hukumnya pers ya itu pasti itu pemerintah akhirnya tidak bersuara karena pemerintah benar itu benar tapi hanya oknum satu orang ini yang dia harus bertanggung jawab apalagi di negara lain loh. Ya kan saya nggak tahu tradisinya bagaimana ya Pak dan dia harus susah dan sebagainya. Jadi akan membuat kita berharap ada hubungan kesadaran negara cepat lambat sekolah-sekolahnya supaya manfaat bakal terjual. Jadi kita nah, berarti saya bilang itu banyak sebetulnya. Oke, aku coba balik ke kata lagi. Oke, Bang Dok, ini sebetulnya menjawab dari Bang Dok dan teman-teman bisa tahu kalau warna apa ini ada di Berkualitas. Ternyata itu benar ya, untuk OJK telekonferensi sebelumnya enggak ya? Ya, ditanya. Mungkin agak abu-abu waktu di video itu karena itu kan suasana sidang. Dalam rangka apa ya? Ya, OJK. jadi itu dalam kami juga kan tahu dari pemberitaan berita juga kan kita kata manis juga bahwa kalau mereka sih akhirnya mengakui bahkan maafnya bukan cuma sekali beberapa kali dengan kondisi mereka meminta ya kan supaya orang itu kembali bertanggung jawab ya kan Mereka tahu ya di situ mereka tahu mereka hidup yang korban nggak tahu nggak tahu mereka dan pemerintah juga nggak tahu ya nggak tahu OJK aja ya jadi nah artinya kan informasi kita bahwa ini sudah ada nih orang masih hidup karena kita bisa mati ya juga ada ditembak orang iya capek-capek kita nguber ternyata dia mati ngapain diuber ya kan nah jadi emang itu ya kalau sudah mau meminta dia kembali mau meminta dia pulang mana ada penjara kembali ya kan penjara nah kan ngubah ya makanya saya setuju dengan apa yang Pak Jai katakan bahwa sebenarnya negara kita ini jangan sampai dilecehkan hukum Indonesia jangan sampai dilecehkan sama pihak-pihak seperti ini kami melihat apa yang dilakukan oknum pemerintah juga yang membiarkan nggak melecehkan membiarkan kita dilecehkan itu yang membuat kami dan sang jenderal ini bilang kita fight makanya kami baru kali dengar apa ya membuat kita terinspirasi kita jangan dilecehkan nih kurang aja kan saya baru dengar Pak dari oknum apa pemerintah ya kan maksudnya dia masuk mau fight ya kan nah itu kami juga akhirnya terbangun ya kami tidak mau sampai kami dilecehkan apa ini negara kami bangsa kami masih dilecehkan sama bangsa Amerika atau juga bangsa walaupun memang ada hal-hal yang ternyata ya akhirnya yang nggak bisa kita sentuh tapi itu kan artinya kan negara kita masih under mereka kita nggak bisa fight nah makanya
dengan hal itu akan melakukan kasus Pak. Terus, nah ya syukurnya sih, maksudnya kami fight. Nah akhirnya dengan apa yang disampaikan Pak Citra tahun lalu tuh masalahnya kita kerjakan, kita cari momen, kita koordinasi dulu. Nah, kami bersyukur nih apa yang kami lakukan akhirnya membuahkan hasil lah. Walaupun baru sedikit Pak. Ya, hasilnya Ya, di mana rencana kebijakan kami juga melakukan segala hal nih. Nah akhirnya satu kali kami lagi itu konsep pas mau liburan bareng Bang. Nah karena saya ini orang lain libur, kita libur ya kan. Karena tidur cuma buat 3 jam, mau nggak mau kita bangun lagi, melek lagi kan banyak yang kami kerjakan. Terus sekarang ada orang liburan Natal, liburan tahun baru, liburan Lebaran, kita mau nggak mau mesti kerja. Kenapa? Ya kan kami juga punya keluarga. Saya juga mesti kerja buat kasih makan anak istri dong. Ya kan? Jadi apa ini lagi? Ya ini bilang ini kan bukan urusan kecil, urusan ini urusan nggak ada ya kan? Kita juga nggak tahu urusan kemana. Tapi ya kami tetap fight. Kenapa yang kami bela adalah negara. Jadi yang membuat kami buat visi kami jangan ke depan ini jadi mangsa pelaku saya baru yang melakukan kejahatan. Terus bisa aja saya tidak kena. Atau hari ini abang nggak kena bisa kena, kita nggak tahu dia kan lebih lihai. bisa dalam bentuk lain ya. Nah, yang unik nih Bang, kemarin ya ketua DPR komisi teman kena juga. Tapi kita tahu, ya kan ibu apa? bisa bola lupa. Iya, masa dia tuh bingung, saya kena mau gimana? Ya ini yang namanya di Bumi Putra ya kan. Sampai kita artinya kan ini udah masif Bang. Artinya mereka sudah mengerjain kita merampok ke masyarakat. Kalau saya bilang udah bukan emang dia merampok, intinya merampok. Dan itulah gunanya ada suara konsumennya. Nah, itu luar biasa kan. Di saat begini SKD hadir. tuh selalu hadir ya. Ini Bang Joko, ini fenomena seperti ini kan bukan baru-baru ya Bang. Ini udah berkali loh. Nah, gimana kira-kira SKD menyikapinya Bang? Atau mungkin ada solusi untuk pemerintah? Tadi saya bertanya Bang, pidana itu nggak akan melupakan, tidak menghapuskan perdagangan ya? Ya saya setuju ya, teman-teman pasti juga setuju. Coba kan tolong. Baik, kita mundur sedikit. Ini memang harusnya OJK itu berperan. Dia seperti meme atau teman-teman yang meledek macan hidup begitu kan ya. Artinya ada kekuatan, tapi ini tidak melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Contoh, harusnya itu dari awal OJK itu menginisiasi bentuknya lembaga penjaminan polis. Itu aman undang-undang tentang asuransi. Jadi sehingga nggak akan terjadi seperti ini, seperti RPS, banknya bangkrut, orangnya di penjara, tapi simpanannya dijamin oleh pemerintah. Itu yang titik krusialnya selama ini tidak pernah ada dan mereka cenderung apa yang terlalu kejadian ini juga tadi dibilang bukan yang pertama di Waratan ya, tapi sebelumnya juga sudah kejadian. Nah, ini yang harusnya segera jangan sampai kejadian lagi. Dan dalam pendirian asuransi setiap polis yang dibayar itu ada kewajiban jatuh juga ke negara. Itu undang-undang ada. Bahkan yang mengeluarkan statement itu asosiasi AJI itu bilang bahwa mestinya tuh ada duit sekitar 2.000 triliun. Nah, kalau ini benar dirangkai dengan adanya lembaga penjamin polis ya, itu hal ini tidak akan terjadi. Sehingga sekarang ini kondisinya tadi juga disinggung oleh teman-teman, ini kan kita pengusaha ya butuh kepastian usaha dan kepastian hukum. Ya. Dan di Indonesia dengan kejadian yang seperti ini dan banyak lagi terlihat
kalau mau bisnis benar-benar susah di Indonesia malah. Tapi kalau mau nakal gampang kayaknya. Iya, jadi kembali-balik nih, kembali-balik justru harusnya yang ada kepastian hukum dan kepastian usaha itu untuk mereka yang baik-baik juga. Jadi kalau ada masalah seperti ini, jadi aura investasi di Indonesia ini terlihat dari perlakuan pemerintah terhadap masyarakatnya. Jaminannya ini yang nggak kelihatan gitu kan ya. Malah pemerintah lebih memudahkan usaha dengan undang-undang cipta kerja. Itu kan satu dan lain-lain sebenarnya ingin memudahkan pelaku usaha. Tapi begitu ada kejadian seperti ini, pemerintah tidak respon korban-korbannya. Akhirnya orang, oh ya, kalau di bawah kamu malah aman. Iya. Jadi tidak ada kepastian hukum di sini. Iya. Kalau di bawah kabur malah. Iya, kan jadi balik-balik gitu loh. Ya kan? Sementara masyarakat juga perlu kepastian hukum juga kalau nanti investasinya aman, bisa kembali lagi, bisa buat investasi yang lain lagi. Karena begitu cair, ini pasti mereka juga bukan makan. Ya mereka juga buat kebutuhan sekolah tadi saya bilang kan, sekolah anak mobil, renovasi rumah. Akhirnya itu bisa menjadi apa namanya pertumbuhan ekonomi bisa terus terbaik. Betul. Nah itu sih. Iya sih ya. Kita bersyukurlah. Kami saya mau klarifikasi juga. Hasil dalam tahun ini kita mau update juga. Karena kan sudah mulai banyak nih di Instagram yang menyampaikan bahwa ada salah satu owner yang sudah tertahan ya segala macam ya. Makanya kami juga menyampaikan bahwa memang ini benar bang. Hari pertama kami yang juga bersama-sama. Terus kami juga sampai bahwa walaupun mereka sedang dalam penahanan itu bukan berarti kita santai-santai bang. Karena hukumnya Amerika itu punya hukum sendiri. Nah, jadi kami juga nggak berani menyampaikan waktu itu secara langsung, mungkin dari pihak instansi terkait nggak berani menyampaikan apa, kami khawatir. Jadi selama ini itulah saya bilang pada saat itu kami dapat info itu langsung dari sana ya pada saat detik mau lebaran. Nah, bahkan saat kami dapat itu kami langsung infokan ke instansi terkait. Supaya karena kawan ini kan kalau di Amerika itu hamil ini mereka menjaga HAM. Terus kedua mereka pun kan boleh ada namanya uang jaminan. Ini yang kami khawatirkan kalau uang jaminan hilang. Makanya kami nggak berani ngomong banyak karena kan belum pasti yang pasti kalau dia sudah di Indonesia. Tapi untuk penahanan jadi PES itu sudah benar, ya kan? Memang benar mereka tahan PES, maka kami sudah mengawal. Oke, yang saat itu kami juga bersyukur kami mulai sampaikan ke pihak-pihak terkait ke pemain, kompol, kamu ini kami sampaikan. Itu udah tuh. Ya kami langsung kami lakukan, kami ke Interpol juga, kami hubungin ke Baris juga. Awalnya juga mereka kaget juga semua, tapi akhirnya kami konfirmasi lagi lewat Kemenkominfo kan, mereka menanyakan langsung, kita koordinasi ya kan, terus kami juga naik ke Interpol, artinya memang polisi sudah positif lah, mereka ini sudah ditahan tapi dalam kondisi Indonesia belum bisa intervensi. Indonesia Belum bisa intervensi karena ini masih urusannya bukan dengan pidananya, tapi urusan administrasi lah. Nah, dia menjadi internal Amerika, ya kan, internal Amerika, dia mereka masih punya bisa melawan, bisa mengacara, masih ada sidang, itu cukup lama lah. Ada itu hal yang kita juga nggak bisa pastikan, tapi kami dari pihak kami sendiri ya kami memperjuangkan semua aspek. Cuman satu ini kami nggak takut ini. Pada saat sudah heboh, masyarakat ini nggak tinggal pulang doang gitu, ya kan? Kalau mereka tahu gitu kan, nah ini karena pemerintah ini kadang yang nggak. Saya rasa harusnya pihak kepolisian atau pihak pemerintah menyampaikan. Jadi nggak disalahkan tuh. Kami juga sudah paham karena kami sudah berinteraksi dengan
FBI, kami juga bisa dengan Komjen, kami ngerti kenapa sih susah dapat orang di luar negeri. Tidak semudah itu. Ya, terus kami juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi, Polkam juga. Ya, mereka juga sampaikan, bahkan Dubes pun sudah sampaikan ke Amerika. Don't touch, jangan disentuh, bukan wilayah hukumnya Indonesia, itu udah wilayah orang Amerika. Nah, artinya di situ kami melihat hal-hal ini yang kadang-kadang jadinya karena misinformasi, kami nganggap itu sudah bisa, akhirnya kan ini menyatakan pihak kepolisian. Ya, kenapa nggak ini harus? Ternyata mereka udah biasa sentuh Sebagai korban kan. ya, makanya juga sampai wah ini ya kita tunggu saja. Kami tetap, saya sebagai ketua aliansi sebagai ya, kami tetap mengawal, kami juga berterima kasih juga saat ini bahwa pemerintah sudah mulai melihat kita juga merespon yang tadinya sudah hopeless, akhirnya mereka jadi nggak hopeless. Mungkin mereka juga kaget, ya kan? Ya karena yang orang kita nemuin di sono, ya kan kita nemuin, kita bangun relasi kan dengan Komjen KBRI, dengan teman-teman di sono juga. Akhirnya kami punya orang lah dan Amerika lah. Itu yang membuat kami akhirnya kami bisa tetap punya semangat. Nah, akhirnya ya saat ini ya kami sudah bertemu dengan beberapa instansi pemerintah juga, termasuk Interpol, bahkan Irjen Rizal itu juga sudah sampaikan hal yang baik juga. Nanti semua untuk mulai respon deh bang. Respon ya. Karena mungkin mereka melihat tuh, kok kita sipil tahu gitu kan? Kok sipil kok kerja biasa kan? Biasanya kalau masyarakat kan bikin RP duduk manis. Iya. Ini kita bikin RP kita kerja setengah mati. Buat korban ini udah dibekukan pemerintah. Ya. Ceritanya begitu, betul? Ya. Kasih tahu kalau saya salah. Ya. Kasih tahu kalau saya salah. Uang ini udah dibekukan pemerintah. Dan uang ada yang ditahan oleh pemerintah. Dan itu nggak balik ke sana. Belum balik. Tidak, karena memang itu kan amanat pusat pengadilan seperti itu. Pemerintah kan sebenarnya juga hanya melaksanakan apa yang memang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Makanya waktu itu saya jadi saksi ahli dalam rangka supaya bisa yang di lapas untuk dicairkan, disampaikan kepada korban. Itu juga kami mengingatkan bahwa di sini ada kejaksaan, di sini ada OJK, ada kepolisian waktu itu kan, ada NQ juga. Ya. Itu saya terus peran Anda apa? Setelah berhasil merampas itu, kan korbannya ini nih di belakang saya. Buat 300 orang ya. Saya bilang, terus peran Anda apa? Saya sih nggak mendoakan Anda tiba-tiba jadi kayak mereka, saya nggak doakan. Saya betapa sakitnya. Saya nggak doakan, betapa sakitnya. Kalau Anda ada semua dalam posisi mereka, nggak ada yang ngurusin. Maka Anda harusnya di depan, garda terdepan untuk mengamankan aset dan bukan aset dan uang polis yang selama ini dituntut oleh masyarakat dalam ini pemegang polis. Itu saja. Jadi itu saya ingatkan gitu kan. Dan ternyata pemerintah dalam hal ini tidak hadir. Untuk pengamat juga mau ini kejadian ini harus menjadi pertimbangan bahwa sekarang ini semua pemegang polis yang menjadi korban ini menunggu putusan majelis supaya bisa mereka itu uangnya cepat kembali. Jadi kita sampaikan sebagai saksi keterangan ahli. Ya, Saya contoh gitu. bisa. Ya, makanya kami juga benar mengalami tekanan berapa. Satu, kami harus melawan pihak pelaku usaha. Yang harusnya sebenarnya kalau pelaku usaha harus kami backup sama OJK, Pak. OJK yang menjadi pelindung kami, visi OJK melindungi konsumen. Idealnya. Harusnya baik karena kewajiban undang-undang begitu, undang-undang asuransi, undang-undang PU itu ternyata bahwa OJK itu melindungi konsumen hingga keluarlah dia harus mengawasi pelaku usaha. Jadi pelaku usaha tidak awasi kemudian gunanya apa? Untuk melindungi aset loh, bukan melindungi badan kita. Jangan pikir kalau kita
nggak mati itu kita dilindungi, aset kita yang dilindungi bang. Ya kan, harusnya kan itu. Saya berharap kan harusnya dia bisa backup kita untuk fight ke uang harta. Harusnya bukan kita yang fight, karena kita kan naruh uang doang bang. Tuh, balaskan apa yang begini. Nah, yang kedua ya kami harus menolak tadi. Kami meminta, kami sih nggak kamu memohon supaya kan pemerintah kan tahu, kejaksaan tahu, Kemenkyu tahu, OJK pun tahu bahwa perusahaan asuransi itu adalah perusahaan yang bergerak bidangnya menghimpun dana masyarakat. Betul. Ya, dana masyarakat dihimpun di perusahaan asuransi ini, ya dong. Nah, dan dia itu tahu bahwa modal asuransi itu pelakunya nggak banyak bang. Dari kita nih dia taruh uang 100 miliar, aset segala macam. Tadi dia mengelola uang 15,9 triliun. Dia kata berarti aset uang cuma 100 miliar, sisanya uang kami, uang masyarakat. Dan itu dirampas. Ya kan dia pada saat dia melihat oh ini ada aset uang harta nih menjadi tadi awalnya barang bukti. Oke lah, barang bukti dipinjam untuk menyatakan bahwa kasus ini. Tapi kan setelah itu harusnya dibalikin kami kan mereka tahu itu uang masyarakat. Tuh, bukan uang penjahat ya kan itu. Nah itu pun akhirnya kami butuh berjuang bang. Kami berjuang di Jakarta Pusat, kami berjuang secara kelompok. Bahkan terakhir pun saya sendiri pun akhirnya berjuang sendiri melakukan gugatan di selatan. Saya sendiri bang. Ini saya sendiri bang, saya melakukan gugatan di Jakarta Selatan. Bisa langsung ya kan? Nah, ini saya namanya Johannes Butoro. Saya menggugat. Ya, karena saya gugatnya Wananta, kejaksaan dan Kemenkyu. Untuk apa? Saya minta walaupun saya minta bahwa emang kan ada uang kejaksaan ngambil uang jadi Wananta nih. Ya kami kan bagi dana, ya kami punya hak untuk mengasih tahu ini ada uang masyarakat nih. Bahkan walaupun kami ini sendiri bang, walaupun saya nggak ini sendiri, saya tetap minta dalam PTBC saya katakan gini bang, bahwa aset yang dirampas ini dikembalikanlah ya ke saya juga, ya kan? Saya minta dibalikin ke saya, sisanya dibalikin ke semua nasabah. Walaupun ini saya uang sendiri, saya buat sendiri, capek sendiri, tapi akhirnya bukan buat saya sendiri, tapi saya buat semua. Supaya apa? Supaya ya semua ini kan emang uang masyarakat bang. Saya mau kasih tahu bahwa saya fight sendiri, saya mau berbagi buat semua anggota saya dan seluruh nasabah bang. Ini saya bilang nih, bahkan saya bilang dibagikan melalui melalui tetap dari PT Asuransi Wananta. Saya bilang ini sisanya banyak nanti kan saya nggak mungkin membuka belasan juga polisi yang saya ikut saya orang nggak mungkin saya pasti untuk polisi saya sendiri. Saya nggak bisa bawa orang lain kan. Tapi sisanya itu ya kan setelah dikeluarkan saya dibalikin, sisanya dibalikin mungkin nggak bisa langsung ke nasabah langsung, tapi bisa melalui PT Wananta atau tim likuidasi. Ya sekarang lagi punya peranan. Yang maksudnya lu balikin dong supaya ini bisa dibalikin ini. Nah, walaupun ini kami saya sidang saya sendiri ya saya tetap ya saya harus pikirkan teman-teman yang lain. Buat terakhir, bukan terakhir untuk bisnis harapan. Tentunya mulai dari kakak-kakak dulu. Bang Jo, saya sih harapannya cukup satu lah. Pertama untuk yang owner yang sudah ditahan bisa dikawal terus oleh pemerintah, ini biar menjadi good will buat pemerintah. Ya kalau PJ bisa dikembalikan, tapi kan bukti bahwa pemerintah power dan bermanfaat lagi. Kita tidak boleh merasa jenuh, bosan dengan himbauan kepada pemerintah. Satu hal, pemerintah harus hadir. Mungkin OJK-nya ya kayak macan tidur gitu, tapi kan pemilik macan ini kan lebih hebat dari macan. Ada kalau jadi pemilik macannya ini harus lebih garap, lebih turun tangan sehingga masyarakat bisa cepat terbantu dan efeknya adalah pada kredibilitas daripada pemerintah itu sendiri. Oke, lugas. Dari sudut jurnalisme dan politik, saya bisa
biarlah menjadi berita yang bagus ketika masa ini selesai. Ketika berita yang bagus masa ini selesai, akan juga bagus juga untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan, di mana pemerintah kan sekarang mengatakan bahwa dia pro rakyat, sesuatu yang sebenarnya didengar. Salah satunya di 5 tahun menentunya harus Prabowo buktikan dari tahun pertamanya dia untuk sebagai pemerintah. Karena selain ini maaf tadi bahasa saya melecehkan kebijakan pemerintah, karena mereka melecehkan bukan mereka melanggar. Juga ingat, ini ada namanya unsur pencideraan hak asasi manusia, di mana hak asasi milik seorang yang harusnya haknya dia tapi diambil. Jadi pemerintah yang dua poin yang jangan sampai dilecehkan lagi di dalam pemerintah oleh oknum yang bisa kabur kemana-mana dengan melanggar ketentuan. Kedua, pencideraan hak asasi dari para korban harta yang harusnya mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban dan sama juga untuk membayar sebagainya dijalankan akhirnya nggak bisa, akhirnya pemerintah sendiri akhirnya juga bingung maksudnya dari mana nih korbannya bisa kayak kita itu 2 poin itu Pak yang harapan saya semoga supaya pemerintah khususnya Pak dan segera selesai masalah ini sehingga bisa terselesaikan dan akhirnya ada berita yang bagus dari Indonesia adalah Indonesia happy ending, bisa menjamin bahwa investasi bisa kasus selesai. Oke, terima kasih banyak nih kakak-kakak saya ini. Oke, saya terakhir ingin buat juga nih. Ini dari Mehmet Al-Fatih. Kalau orang Amerika, kalau orang Eropa tuh kalau Mehmet Al-Fatih, tapi kalau orang Asia, orang Arab itu Muhammad Al-Fatih. Ini quote-nya apa? Fondasi sebuah negara yang kuat adalah keadilan. Oke guys, thank you for watching. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Everyone, thank you. Sama-sama.